Selamat datang di 24/7 Podcast edisi Natal. Luar biasa, setelah usaha para tim dan kru, gue thank you. Asik. Ya, dengan host kalian biasa, gue J. Ricardo, ini Instagram gue. Karena gue yang edit, gue akan masukin sendiri. Dan gue kedatangan tamu yang spesial banget. Karena gue akan mewakili generasi-generasi muda yang sedang mengalami proses. Makanya gue menghadiri 2 tokoh besar. Iya dong. Yang satu dari berhasil karirnya di corporate, yang satu berhasil karirnya di dunia entertainment. Ngeri ya. Ngeri gak sih, Rik? Ini jangan ngeri-ngeri, Pak. Oh iya, gak boleh ya. Oke, yang pertama ada Renaldi Hartono, tepuk tangan dong untuk Renaldi. Halo guys semua, thank you. Dan ada, sebenarnya namanya mirip loh, Evan Renaldi. Sebenarnya kita saudara, Pak. Saudara ya? Saudara seiman kan. Oh Tuhan Yesus, amin. Jadi bagi yang belum tahu, Ray ini adalah seorang pekerja sukses di corporate yang bekerja di Metrodata ya, Ray ya? Ya, betul. Udah berapa lama di Metrodata? Udah mau jalan 4 tahun sih. 4 Iya, tahun. Dan Evan adalah seorang YouTuber. Kalau kalian nggak tahu, itu channelnya adalah Gadgetpedia, salah satu channel teknologi terbesar. Sudah ngerti ya. Itu berapa lama lu ngebangun itu? 3 tahun. 3 tahun guys. Jadi 4 tahun dan 3 tahun. Dan hari ini gue akan menanya value-value mereka. Jadi gini guys, kita pengen ngebantu orang-orang yang sedang dalam proses, kan biasanya banyak pertanyaan tuh. Oh iya benar. Kayak gue nih yang bisa gue tanya tuh, berapa lama sih proses kayak gini Tuhan? Berapa lama sih kayak apa yang harus gue lakuin nih, sampai kapan sih, capek gak sih gitu ya kan. Nah gue mendatangkan mereka untuk membantu itu semua. Ya sharing-sharing aja lah sharing. Gue juga bukan yang gimana-gimana banget gitu ya. Iya bener Ya, kita ngobrol. Lu bisa juga langsung ngomong ke kamera. Lu gimana? Anda sudah kenal saya semua kan? Sudah sombong. Jadi sombong ya. Sombong. Tapi yang lucu nih ya, hari-hari ini itu kan beda banget ya. Merasa gak sih lo sebelum PPKM, PSBB? Berasa kan? Nah sekarang itu kayak lu ngalamin perbedaan gak sih? Contoh nih, ada yang kayak di pergaulan gue yang stres gara-gara PPKM, PSBB. Ada yang bangkrut, ada yang tiba-tiba harus terpaksa introvert. Banyak. Iya gak sih? Banyak, Stres banyak. atau ngalamin hal-hal. Menurut kalian di dunia kalian, hari-hari ini tuh gimana? Apakah capek? Apakah berubah yang lu alamin? Coba hari-hari ini. Bener sih karena pandemi gitu ya. Menurut gue kayak efek domino sih, bener ke semuanya, nggak sektor yang bekerja di perusahaan swasta, yang punya usaha, yang di dunia entertainment pun kena gitu kan. Iya hampir semua ya. Iya, teman-teman gue yang kayak biasa reguleran aja tuh sampai nggak ada job, lu bayangin, setahun lebih kan. Oh iya, temen gue yang di dunia travel itu juga kena nih. Itu travel parah banget asli. Parah kan? Itu bener-bener itu di mana masa gue bilang ya, kalau gue bilang tuh kayak ya ampun, teman-teman gue yang tadi lagi bener-bener ngerintis karir gimana bener-bener gara-gara pandemi itu langsung berubah drastis sih. Kalau lu? Parah sih. Gue sebenarnya ini sempet ngaruh juga. Efek juga. Jadi emang ada beberapa di perusahaan yang sempat kena cut juga. Sempat kena cut. Nah terus sempat ada isu tadinya tuh, wah nih gaji karyawan bakalan di hold nih, komisi bakal nggak dibayarin nih gitu. Wah itu udah sempat berseliweran. Kita tuh, gue bilang itu masa-masa panik sih, semua orang pasti ngalamin sih. Itu panik banget sih. Karena ngalamin kayak gitu. Kalau lu yang dunia entertain, kan lu ngadepin nih viewers lu, apakah dari brand, dari kerjaan lu, atau dari followers lu ngalamin perbedaan nggak dari PPKM, PSBB dan lain sebagainya? Kalau gua sih karena emang salah satu kerjaan gua YouTuber itu emang kita kerja dari rumah ya. Iya. Basicnya emang lu syuting dan segala macam dari rumah. Mungkin pengaruhnya tuh lebih ke daya beli dari orang-orang ya. Justru kalau kita mundur beberapa tahun sebelum pandemi gitu ya, orang tuh masih ada niatan untuk buka YouTube. Karena gue bergerak di channel tech, orang ada keinginan untuk lihat apa nih teknologi yang terbaru gitu kan. Nah kalau apalagi di masa-masa puncak PPKM kemarin, kayaknya orang gak ada kepikiran untuk melihat
tag lagi apa yang terbaru. Nyari tabung oksigennya susah, Pak. Bahasa lucunya kayak makannya susah bos. Iya, makanya nggak mungkin Makannya sih. susah. Ya, itu. Otomatis kan brand di saat-saat kayak kemarin justru lebih apa ya, lebih gencar ya untuk gimana nih cara putar otak Jadi biar strategi pemasarannya itu nggak monoton kayak dulu. Tapi lu pokoknya itu lu anggap sebagai sebuah proses gitu ya. Kalau lu? Jujur kalau gua sebenarnya perusahaan gua nggak terlalu ini nih nggak terlalu kedampak kan akhirnya. Cuman temen-temen gue nih, which is komunitas di gereja gue, itu banyak banget. Wah, gua akhirnya harus cabut nih. Gua dipecat, gua harus cabut, harus cari kerjaan lagi. Terus ada yang usaha all shop. Semua kena bro parah. berarti ya. Jadi bebannya tuh bukan di pekerjaan gue, tapi gue juga kayak gila teman-teman gue nih, gue bisa bantu gimana nih. Wah, udah gitu di satu sisi kita juga kayak tapi ntar dulu gue juga lagi posisi terancam juga, gue nggak tahu nih perusahaan bisa survive nggak di masa kayak gini gitu loh. Jadi itu kayak gitu dong. Itu gue pikiran juga sih karena ya kita nggak ada yang tahu kejadian ini 2 tahun baru kita ngalamin hal yang sama kan. Bener-bener. Nah lucunya nih dari tim 24/7 podcast kita udah nanya-nanya ke gue sebutnya kayaknya 24/7 viewers sudah. Sering keren nggak sih? Boleh. Follow gue ya, follow. 24/7 viewers itu kita udah cari pertanyaan-pertanyaan yang lagi ngalamin proses. Gue kasih aja pertanyaannya. Coba pertanyaan. Saat kondisi terendah lo nih, ini salah satu dari orang gue nggak tahu siapa, nggak disebutin. Biasanya kita punya reaksi yang down atau jelek. Gitu kan, biasanya nih misalnya lu ngalamin kayak tadi kehilangan job atau penjualan lu turun atau haters kan biasanya kan YouTube itu banyak haters ya. Gitu lu lagi down gitu, ngerasa down banget. Nah biasanya reaksi pertama kan jelek ya, kenapa sih, gimana sih. Nah ini lucu nih, ini menurut value kalian masing-masing nih. Ada yang nanya, reaksi jelek itu ketika down bagus gak sih? Iya, coba siapa yang mau duluan? Sweet dulu kali, abang nggak? Coba. Kalau menurut gue, lu duluan. Tapi tadi mau jawab nih. Enggak, gue mau ngambil kopi sebenarnya. Oh iya, saya pura-pura ya. Pura-pura. Oke, boleh. Gimana? Menurut lu gimana? Apakah reaksi jelek ketika down itu dari pengalaman lu ya? Itu wajar atau bagus atau enggak gitu? Jadi kalau menurut gue, kalau reaksi kita kecewa atau down itu terhadap suatu permasalahan yang kita nggak sukain gitu ya itu wajar lah, itu kedagingan kita, itu wajar banget gitu loh. Justru kalau kita ada hal yang kita nggak suka, itu kita ekspresi kita datar-datar aja, justru hidup kita itu pesimis gitu loh. Karena kita optimis, wajar dong ada rasa kecewa gitu. Dan itu wajar ya. Justru yang permasalahannya gimana kita titik rebound kita gimana dari permasalahan tersebut gitu. Berarti wajar kalau menurut lu wajar. Dengan respon kita aja gimana? Berarti kecewa itu kalau menurut lu kecewa itu wajar. Tapi kalau lu sudah kecewa, langkah berikutnya yang sampai lu positif itu membuat sebuah langkah untuk move on atau maju ke depan gitu ya. Iya, justru pemikiran gua kalau kecewaan itu udah besar banget, yang menurut kita wah ini udah kacau banget sih, udah di luar dari kontrol gue, yang bahkan gue nggak expect. Kalau gue berpikirnya emang udah Tuhan mau begini mungkin gitu loh. Wih sedap banget ya, mantap ya. Bener, ya tapi bener bro, maksudnya banyak kok pahlawan-pahlawan yang lahir dari rasa kecewa. Justru karena dia pernah mencicipi rasa kecewaan itu menjadi kayak gila, gue nggak mau nih orang lain ngerasain kayak gini nih. Nah apa yang gue rasain banyak dong. Dia jadi punya reason ya. Justru Tuhan, makanya gue bilang apa? Tuhan ngizinin lu ngalamin kekecewaan karena sometimes lu bisa jadi superhero untuk rasa kecewa untuk buat orang lain yang merasakan kekecewaan itu. Gua by the way tim, gue nggak tahu ternyata 2 orang ini kesekeren ini. Kalian di luar ekspektasi gue ya. Oke. Tapi begitu, benar-benar sih. Nah ini pertanyaan dari satu lagi, tapi ini rada mendip menurut gue. Bagaimana caranya kalau dalam situasi yang kecewa nih? Kan kayak tadi, kecewa wajar. Tapi pernah gak sih ngalamin kecewa yang berkepanjangan? Iya dong, kayak ya banyak lah cowok, contoh diputusin pacar kadang ya kan, bener kan? Belum move on ya jadinya. Jangan dong. Kok ke arah situ cut. Maaf. Canda. Ntar jadi gue yang curhat.
Ya itu kecewa panjang. Contoh ada satu mimpi lu yang lu udah bangun ternyata itu Tuhan itu nggak buat lu gitu loh. Lu kan kecewa kadang panjang, kadang kita terlalut. Belum lagi kita ngomong intimidasi dan lain sebagainya ya. Nah, bagaimana caranya tetap bertahan waktu berada dalam keadaan yang sulit, yang lagi dijalanin itu, gitu loh. Lu boleh kasih trik lu atau gimana, karena kalau lu dalam keadaan down, deket gak sih dengan putus asa, identik sih dengan benar-benar depres. Ya apalagi zaman sekarang guys, mental health itu kayak sebuah hips kan. Kadang sesuatu yang dibesar-besarkan gitu loh. Tapi how kita bertahan? Iya gitu. benar-benar. Tapi oke, itu gue mungkin boleh cerita dikit tuh. Boleh. Jadi apa ya? Ini pasti semua orang pasti pernah lah ya namanya mengalami kekecewaan gitu. Nah, ternyata gue juga sempet diizinin gitu ya. Dan itu jujur beberapa hari ini gue baru menemukan kayak ternyata ini maksud Tuhan. Waduh. Nah ini gue baru dapat banget sih. Jadi apa ya? Gue cerita dikit nih. Jadi memang pas lagi masa-masa sekarang, masa-masa pandemi, jadi tuh gue cerita keluarga gue nih ya. Karena gue anak pertama nih, tahu kan? Anak pertama kan ya jadi dilihat lah, panutan. Dilihat, jadi tulang punggung juga. Kalau misalkan keluarga udah mulai goyang, pasti anak pertama harus datang menopang, itulah istilahnya gitu ya. Mau tidak mau kan? Mau tidak mau. Suka tidak suka. Betul. Makanya Anda beruntung jadi adik. Ya. Kok jadi gitu? Oh enggak. Curhat siapa yang Bercanda. Adiknya Ray? Enggak, bercanda. Ya, jadi gini, Dok. Karena gue anak pertama, jadi waktu itu kondisinya nih bokap nyokap gue tuh udah nggak kerja lagi, karena bokap nyokap gue tuh basicnya dari corporate juga. Jadi dia kerja gitu. PPKM ya. Dia kerja juga, cuman karena udah masuk masa pensiun dia udah nggak kerja. Oh, karena pensiun, Yes. kira PPKM. Jadi udah, ya dia nggak biasa lah kalau kayak usaha gitu-gitu, karena kan emang udah belasan tahun di korporat gitu kan. Nah, satu titik ketika mereka udah nggak kerja, otomatis masukan udah nggak ada nih. Ya dong. Pasti dong. Ya dong. Itu pas gua sebenarnya pas dari semenjak gua kuliah sih sebenarnya itu dari kuliah. Dan gue punya 2 adik nih. Ya, 2 adik. Nah, ini berlangsung udah lama sih. Nah, terus di situ gue sebenarnya sempet akhirnya awalnya cuman kayak ini apa sih? Pertama kesel doang nih. Tapi lama-lama lu tahu kan ya, kekecewaan itu akan muncul tuh dari rasa yang awalnya kesel biasa, ya kan? Lalu gitu kan? Dikenain lagi, mulai nambah lagi. Akhirnya sampai di titik gue akhirnya ngerasa kecewa sama bokap gue sendiri. Kayak udah kepenuhan gitu ya. Dulu gue denger ini pemulihan hati bapak. Dulu gue kalau kayak pas kalau minggu atau JC, ya pemulihan hati bapak, gue mah fine aja sama bokap gue gitu. Gue merasa gitu dulu. Lehernya goyang gitu juga. Orang-orang kenapa sih sama orang tua gitu? Ya. Akhirnya gue baru pas kerja baru ngerasain, wah gue harus dipulihin kayaknya nih gue. Kayak harus ke RTS nih. Gue baru kayak ngerasain kayak gitu. Terus kenapa gue mulai ngerasa kecewa, gue tuh kayak langsung mulai mikir, ini bokap gue ada gak sih di rumah? Kenapa jadi gue semua nih? Padahal fisiknya ada. Sampai ada masalah keluarga yang tuh gede banget sampai kita bingung keluarga. Dan ya itu bokap nyokap gue tuh sampai udah cuman, nih ada masalah ini gimana? Gue udah kayak langsung kayak terus gue dari situ mulai tuh Dok ngalami rasa kecewa kayak nggak guna lah. Papa gue, ini kasar ya, papa gue meninggal pun gue nggak masalah sekarang gitu. Gue sampai lu sempet ngomong gitu. Sempet ngomong kayak, udahlah lu nggak usah ada aja. Lu juga di rumah cuma kayak gitu doang, nggak ada effort buat ini lo keluarga lu yang lagi struggle. Itu gue ngalamin Dok. Gue baru ngerasain, kayak gini ya kecewa sama orang tua gitu ya. Jadi gue udah terlalu berekspektasi gitu. Harusnya orang tua caring dong sama anaknya, punya kebutuhan, bertanggung jawab dong maksudnya gitu kan. Sampai ada masalah aja kenapa harus gue lagi. Nah sampai akhirnya tapi dari kekecewaan itu terus gue tanya Tuhan kan, maksudnya Tuhan ini gak beres nih, gue bilang ini gak bener nih kayak gini, gue harus kayak gimana. Gue kayak udah di titik gue harus kayak gimana, didoain juga udah gak bisa nih gitu. Gue sampai kayak gitu asli parah banget. Parah. Terus ternyata Tuhan bukain lagi gitu Dok. Pas lagi gue sendiri ngerendung, gue tuh selalu tanya Tuhan. Terus Tuhan ngomong kayak gini, lu inget gak firman Tuhan yang bilang di Matius gitu ya,
pelipat gandaan talenta. Waduh, gue agak ngerti tuh maksudnya apa hubungannya apa nih? Hubungannya apa? Keluarga nih. Pelipat gandaan talenta Tuhan, maksudnya gimana ya? Lu tahu nggak? Pelipat gandaan talenta. Ada satu orang yang nggak ngelipat gandain talentanya kan tuh, yang cuma disimpan doang tuh satu orang tuh. Dia cuma dikasih satu terus dia kayak ngambek gitu, terus disimpan dah gue. Gitu kan, lu inget kan? Ingat. Dan itu dosa kan? Akhirnya dia dibuang, ya kan? Dibuang. Lu bukan hamba yang baik nih kata Tuhan, dibuang. Awal gue nggak ngerti tuh, terus gue baru mulai ngerti. Ternyata kita nih sebagai anak Tuhan, which is kita yang udah ngerti firman Tuhan, ternyata ketika kita nggak melakukan sesuatu dan kita nggak menghasilkan gitu ya, nggak belajar something yang baru yang bisa buat berkat jadi berkat buat orang, itu ternyata dosa. Gue langsung kayak kepikiran, men, iya juga ya. Berarti gue tuh harus jadi orang yang bisa jadi berkat buat orang gitu. Lu tuh anak pertama, lu harusnya bisa jadi berkat buat orang tua lu, bukan lu yang nuntut orang tua lu malah jadi berkat buat lu gimana sih gitu. Ih, sedap banget. Bener juga ya. Bener juga, gue bilang ya harusnya gue jadi anak pertama. Lu ngerti gak sih, Dok? Jadi anak pertama, ya lu harusnya yang nge-caring semua keluarga lu yang harus jadi berkat, lu yang harus jadi topang keluarga lu. Lu jangan jadi kayak si orang satu ini, nggak mau ngembangin terus lu cuman kayak bilang gaji gue segini doang, mana bisa gue cover segini. Lu yang harusnya puter balik, lu cari usaha, lu main saham, lu main apa kayak supaya lu bisa memberkati orang tua lu dan lu bisa bawa naik orang tua lu. Itu gua. Jadi gua yang gue dengar dari cerita lu nih, berarti yang lu sangka nggak bagus gitu ya, yang lu sangka itu masa lalu, ternyata sebenarnya lu sadar bahwa itu chance dari Tuhan untuk mempraktekkan firman-Nya gitu kan. Bener, ternyata maksudnya lu lu ngeluh sekarang dari gaji terus lu ngeluh kan pasti doa lu kayak ini gaji gue buat bayarin orang tua gue doang nih, buat bayar listrik, buat bayar utang dia. Tapi nggak itu, lu tuh harus kembangin lagi bos. Iya bener. Lu tuh cuman keenakan nih di zona yang lu cuman kerja doang. Lu harus berkreasi lagi. Lu harus lipat gandain apa yang lu punya. Lu bisa jualan kan, waktu pernah jualan kan? Lu jualan lagi. Tapi itu berapa lama bro? Wah itu gila sih, itu lama sih. Berapa lama bro? Itu lama sih. Kok dia jadi pusing sendiri nih? Itu lama sih, karena gue sempet 5 tahun menanti jawaban Tuhan. Ya ini baru banget sih sebenarnya. Gue dapet ini gitu, Tuhan kebuka gitu. Gue tuh harusnya melakukan apa yang gue bisa, semuanya tuh gue kembangin talenta apa yang bisa menghasilkan duit kan, bisa menghasilkan berkat lah, bisa memberkati orang tua gue harusnya jangan pikir lagi, udah nggak usah pikirin bayar listrik, udah nggak usah pikirin yang lain-lain. Semua biar gue, karena gue juga bertanggung jawab nih sama Tuhan. Gue punya talenta, gue harus menjadikan talenta ini buat, jadi salah nih pola pikir gue sama ini ngarepin orang tua, lu kemana aja, lu kalau nggak guna, ternyata itu kesempatan itu gitu. Lu boy yang harusnya. Jadi gue yang salah. Untung gak disamber petir lu Riri. Tapi gue mau tanya, kalau sekarang lu udah ngerti kan? Udah ngerti. Nah kalau lu bisa kasih yang untuk supaya lagi teman-teman yang ngalamin nih, apa satu trik gitu supaya mereka sabar, lu ntar akan ngerti kok di depannya gitu. Ya intinya adalah lu harus tetap deket sama Tuhan sih. Itu intinya. Karena cuma dia yang punya jawaban. Cuma dia yang punya jawaban. Lu mau cari kemanapun gak bakal nemu, karena cuma Tuhan yang punya jawaban itu. Ngerti. Bener. Sedap lu. Dan Tuhan tuh inget ya, nggak kasih semua masalah nih, kita mungkin anak muda lagi, gue nggak tahu sih masalah kalian apa gitu ya, tapi di balik itu semua Tuhan mau ngajarin sesuatu dan Tuhan mau bawa kalian naik lebih tinggi lagi. Biasa. Mantap. Itu yang gue rasain sih. Itu dari lu ya. Baru dapet gue asli. Kalau lu Pan, apa yang bisa bertahan waktu keadaan yang sulit? Kira-kira apa tips trik yang bisa? Kan lu pasti ngalamin dong ketika lagi susah, stres segala macam, kere, ternyata wah itu kesempatan lu buat gue guys gitu. Kalau lu? Kalau gue sih dulu sebelum gue mengalami waktu itu, gue mengalami dikasih cobaan oleh Tuhan gitu ya, gue sempet bingung gitu, kayak misalkan kita harus mengampuni orang, kita harus maafin orang, kita harus menghilangkan kepahitan gitu. Ya gue ngomong mungkin bisa, gue waktu itu mungkin pas sebelum Tuhan kasih jawaban ke gue, iya dong kalau orang masih berbuat salah sama kita harus maafin. Ngomong gitu. Enak ya. Cuman ngomong, gue ngomong nih ke A, ke B, ke C, ke D, teori. Prakteknya, prakteknya pas gue kasih prakteknya,
Susah ya. Susah. Iya gak sih? Susah banget. Itu tuh susah banget sampai sebenarnya di titik gue itu harus menghilangkan kepahitan, ya gue tuh berpikir, nih kalau gue kepahitan terus, gue malu sama diri gue dong. Dulu gue bilangin orang, bener nggak? Dulu gue bilangin orang, masa gue sekarang nggak bisa sih? Malu nggak sih? Gue malu dong, mau taruh di mana? Gue malu sama diri gue sendiri gitu loh. Malah jadi proses lu di situ ya, jadi kayak stres apa? Malah lo kalau lo kasih ke orang tuh bakal balikin lu lebih lagi gitu. Jadi kayak dua sisi beda ya. Kalau lu deket sama Tuhan untuk tanya, nah dari itu kan kalau di sisi dia ketika dalam masalah bertahan gitu dalam satu itu, coba berpikir untuk gimana lu di kondisi kayak gitu untuk berimpact sama orang gitu ya. Iya. Wah ini dua pola pikir yang sama sekali nggak nyambung tapi keren ya. Benar loh. Nah, sambungan dari pertanyaan itu, apapun masa sulit kalian, entah urusan keluarga, kantor atau apapun, pasti ketika kita lagi masa sulit atau masa bawah kita, down kita, pasti kan choice ada yang harus kita make, ada pilihan yang harus kita ambil. Nah, kita nggak tahu tuh bener apa nggak. Kayak contoh, yang tadi gue pakai cerita lo ya, lo anggap bahwa ini nggak bener, lo memutuskan untuk benci, tapi ternyata sebelum sampai lo keterusan lo disadarkan gitu ya. Nah, apa keputusan yang diambil saat sulit itu? Walau saat itu lo belum tahu keputusan itu terbaik atau bukan gitu loh. Ada ya? Apa yang buat lo percaya sama keputusan yang lo ambil saat itu? Padahal lo belum tahu nih. Iya, kalau dalam ngambil keputusan ya, yang saat yang terbaik ya, kalau menurut gue ya, lo ambil keputusan itu harus di dalam kondisi yang tenang. Kalau keadaan gak tenang? Yes, makanya kenapa tuh gue mengutip salah satu kata Pastor Yeri gitu. Makanya kenapa ada tulisan harap tenang ada ujian. Karena waktu terbaik untuk menghadapi ujian itu adalah ketenangan, Do. Bener. Dan ketenangan itu kita bisa dapat cuma pas kita dekat sama Tuhan, Do. Pas kita dekat sama Tuhan, ketika kita tenang dan kita bisa lihat secara lebih clear keputusan apa sih harus gue ambil. Sebelum gue mutusin gue benci bokap gue nih, gue cabut dari rumah, gue ngekos sendiri, gue gak mau peduli keluarga gue. Bisa aja tuh keputusan kayak gitu. Tapi enggak, ketika gue mutusin enggak, gue mau duduk dulu sama Tuhan, gue mau tenang dulu, gue mau dengerin sebenarnya dia mau ngomong apa sih. Ketika tenang itu lo dapet, lo akan lebih gampang selesain ujian yang ada di depan mata lo. Karena lo kayak ibaratnya, makanya kenapa kan komandan tuh gak pernah ikut perang tuh, jenderal tuh. Karena dia harus tenang. Iya, dia harus mikirin strategi terbaik nih. Ketika lu lagi panik, lu nggak bakal bisa paling baik. Itu sih menurut gue ya. Iya, kalau lu setuju gak? Setuju lah. Iya. Setuju. Berarti lu juga tenang. Iya. Atau ada lu masukan yang lain? Setuju, karena nggak usah jauh-jauh deh. Sekarang kita belajar aja kalau kita lihat kripto nih kalau lagi turun, kita jaga jual, naik. Bener nggak? Bener. Ya kan? Nah itu jadi sebuah keadaan yang gue pengen perdalam nih. Kan lu bilang berdua lu setuju. Kita harus tenang. Cuman untuk ngelewatin itu butuh proses sih. Karena kita tumbuh gede pasti gegabah dulu namanya. Yes. Nah, itu gitu loh. Berarti harus belajar. Belajar harus ngalamin dulu. Ya, pertanyaannya gini, lu bilang kita harus tenang. Kembali lagi pertanyaan gue. Kalau lu lagi sedang keadaan gak tenang, lu tenang nih. Tapi keadaan gak tenang. Gue kasih contoh ya. Contoh, lu gak ada duit, besok harus bayar rentenir gitu ya. Atau besok lu mau ujian, tapi ternyata belum bisa bayar uang sekolah gak ujian. Tuhan bilang lu untuk tenang, aku menjaga misalnya gitu. Dia Tuhan ngomong. Tapi lu kayak, nih gue pernah ngalamin nih. keadaan tuh, pernah gak sih kayak gitu? Makanya gue bilang, nah kadang kan lebih make sense. Kayak ketika lu misalnya contoh yang tadi ya, gak punya duit. Besok lu harus bayar something. Make sense di otak lu adalah saat itu cari duit, betul nggak? Apa-apa. Tapi what if God say to stay still, gue yang jaga lu. Nah gimana tuh? Gimana? Iya bener kata Evan, itu tuh butuh proses. Jadi nggak bisa lu kayak nih, kalau menurut gue mungkin gue tambahin dari Evan ya. Tadi kan Evan bener banget tuh, maksudnya lu harus butuh proses dan lu harus punya kedekatan yang deket banget sama Tuhan, Dok. Karena Tuhan bilang tuh, ya kan? Iman aja tanpa perbuatan mati katanya kan. Lu gak berbuat, bukan maksudnya lu beriman doang sama Tuhan, lu berdoa, ada masalah lu cuma berdoa doang, Tuhan keluarin, tapi lu gak berbuat apa-apa. Gak juga, ya lu harus berbuat. Tapi ketika lu dapet hubungan intim sama Tuhan, Tuhan itu bisa kasih rasa ketenangan yang dia bilang gini, udah tenang aja, ada gua. Ketika lu punya kayak di pola pikir lu, ada Tuhan,
lu lebih clear lagi. Oh iya. Orang gue pernah gue tuh waktu itu buat ujian kuliah, gue kuliah di Untar kan. Ujian kuliah itu gue nggak bisa bayar kuliah karena bokap gue belum ada duit tuh, Van. Jadi gue itu kalau gue nggak bayar, itu gue nggak bisa ikut ujian tuh. Oh itu kelar tuh. Wah itu paniknya lu tahu sendiri kan, lu harus ngulang lagi tuh kan. Mau goyang susah juga tuh. Lu ambil lagi SKS kalau nggak ini. Panjang lagi. Wah itu parah sih. Terus gue ya udah gue bilang, gue cuma doa gini, Tuhan, aku kan kuliah di sini juga karena Tuhan. Aku tahu pasti aku dapat jalan keluar dari Tuhan. Tapi please Tuhan, kasih tahu aku apa yang harus aku lakuin nih. Gitu tenang, gue nggak gerabak gerubuk. Tapi puji Tuhannya, itu ada temen gue yang mungkin lu kenal juga tuh temennya tuh ya. Yang satu lu sebut sih. Iya. Kalau lu sebut gue kenal ya. Makanya dia tiba-tiba udah pakai duit gue aja dulu gue bayarin. Oh gue kenal tuh orang tuh bahasa kayak gitu. Nah, kan. Pakai duit ini nggak usah gue bilang. Enggak pakai duit gue aja dulu gue bayarin. Wow. Itu bener. Jadi harus kata Evan ya emang butuh proses yang nggak bisa langsung, bener. Kayak berarti Tuhan tuh sebenarnya kasih kita kapasitas gitu kan untuk nyelesain masalah itu. Cuman yang Tuhan mau ketika lu ngadepin itu lu datang ke dia untuk dapet tenangnya itu, ya kan. Ketika lu tenang harusnya jalan dari Tuhan tuh kelihatan gitu loh. Nih lo gue udah siapin ini lo, lu tenang gitu. Lu gimana Van? Setuju kan? Setuju, karena di saat kita tahu nih jalan buntu nih, Tuhan itu mau kita tetap ngandelin dia. Gitu loh. Jadi kita tahu nih besok nih kayak misalkan besok kita nggak ada uang, tapi Tuhan tuh mau kita ngandelin dia, itulah gunanya keberadaan Tuhan gitu. Tapi menarik ya, gue jadi kayak nganggap bahwa mengandalkan Tuhan itu bukan suatu keharusan, tapi sebenarnya mengandalkan Tuhan itu kebutuhan manusia ya nggak sih? Tapi kan kita seringkali ngandelin kekuatan kita sendiri. Nah itu iya kan? Soms ya. Karena dulu gue juga sering namanya anak ini ya udah gue mau pakai pikiran dan kerja keras gue sendiri nih gitu. Ujungnya gitu kan Tuhan nggak suka sama hal jadi simpulannya dari pertanyaan tadi ya lu intinya untuk mengambil keputusan nggak tahu lu salah benar, tapi lu harus tenang. Yang penting kita udah ngelakuin maksimal dan lu tenang, maka lu akan tahu itu Tuhan mau lu ambil keputusan itu atau enggak. Gitu ya. Mantap. Tepuk tangan dulu dong guys. Keren dong ini. Pernah dong di masa bawah dong. Gua gambarin kalau belum pernah di masa bawah kalian berdua ya. Masa bawah itu adalah sebuah kotak yang gelap banget. Kayaknya kalau mau bangun tuh kayak capek gitu kan, mau apa. Tapi biasanya di tengah terowongan yang gelap itu entah kita lagi putus asa, kena masalah banyak, biasanya ada titik terang. Ya enggak sih? Biasanya ada titik di mana gua enggak boleh gini terus nih. Gua harus maju. Nah, hal apa yang membuat di masalah kalian, terserah mau cerita apa enggak, yang sampai kayak gue punya Tuhan yang gede nih, kayak gue gak boleh gini atau gue harus maju gitu. Sebenarnya kalau dibilang masalah gitu ya, gue dulu gue sempat berpikir, Tuhan jahat banget sih sama gue gitu loh. Karena gue itu zaman sekolah sebelum SMA ke bawah lah itu menurut gue gue bener-bener nggak oke lah. Gue sempet nggak naik kelas di SMA, dan gue SMP itu saking nggak punya duit gue sempet ngamen. Oh serius sih? Serius. Oh gue nggak tahu nih. Nah iya. Nah terus? Gue SMP sempet ngamen, terus dibilang, orang-orang kayaknya, nih orang kayaknya udah nggak niat sekolah, udah nggak naik kelas, kayak udah nggak ada masa depan lah. Pada pemikiran waktu itu ya gue boleh akuin apa ya, kayaknya kalau sekarang gue melihat gue dulu ya, harusnya lebih, karena gue kira itu Tuhan udah baik sama gue gitu. Ternyata Tuhan tuh masih ada lagi ujian. Ada yang lebih baik lagi. Kadang kita nggak sadar itu nggak sih? Masih ada ujian-ujian berikutnya lagi gitu. Bener. Karena dulu kalau dibilang SMP itu gue sekolah itu kesulitan gitu ya. Gue dulu pakai kaos kaki itu bolong-bolong, belel-belel. Yang bener loh. Bener, gue tuh pakai tas itu tas gue itu tuh sempet bolong. Waduh. Nah itu loh. Waduh. Abis itu gue kuliah, gue lulus itu gue sempet susah juga cari kerjaan gitu ya kan. Karena gue gak mau ngandelin gue punya kenalan keluarga atau gimana. Gue mau dari kerja keras gue sendiri gitu loh. Gue lulus kuliah. Idealis lu ya. Prinsip. Gue buka waktu itu ada usaha online, oke banget. Abis itu sempet turun. Abis itu gue inget banget tuh. Gue bingung nih sama Tuhan nih. Aduh gue gimana nih gitu nih, kok
mulai down lagi nih gitu. Karena di saat kita udah di comfort zone, kita merasa udah oke, ya disitulah titik kehancuran kita. Waduh, sedap banget. Berarti lu harus tuh. Tapi ini bagus loh, maksudnya sekarang zaman sekarang banyak banget anak-anak muda yang lu iri sama keadaan sosial media. Ngelihat keadaan, contoh salah satunya kan public figure Evan nih. Evan yang kayak wah dia mah kaya, punya Mercy gitu loh, udah begini-begini. Lu nggak tahu dulu tuh dia ternyata ngamen gitu loh. Mungkin Tuhan kasih sekarang karena dulu dia ngamen, lu kan. Dan gue bilang Tuhan baik banget sama gue karena dulu boleh percaya boleh enggak, dulu itu gue sering pulang sekolah tuh sering hujan-hujanan tuh. Gue kalau dipikir-pikir itu Tuhan baik banget sama gue karena pada saat itu gue sering naik angkot, sering naik taksi, dan itu sering banget supirnya tuh bilang udah nggak usah bayar. Ah serius lo? Serius. Masih banyak orang baik ya, gue gak pernah ketemu jujur. Gue gak pernah nih. Gue gak pernah. Kok bisa begitu ya? Kalau sekarang gue pikir-pikir bingung gitu loh. Gue pas keluar pintu langsung dibilang bayar mas. Bahkan gue beli makanan sempet udah makan aja, nggak usah bayar di warteg. Van, lu kayaknya kasihan banget dulu ya. Gue juga bingung gitu loh Jay. Tapi bener, banyak banget kayak banyak nih teman-teman gue yang masih muda kuliah itu stres kayak aduh di umur segini kok udah ada yang beli mobil, di umur segini udah nikah. Jadi gue bersyukur banget ya gitu. Kaya. Jadi gue bersyukur banget pas gue SMP SMA gue ditempa sama Tuhan. Jadi di sekarang gue ada masalah gitu ya stres maksudnya gue ingat-ingat dulu kayaknya lebih ini lagi gitu. Keren. Iya. Kalau lu dulu separah itu Tuhan aja sama lu, masuk yang sekarang Tuhan gak sama lu. Bener ya itu bener banget sih. Dan gue bener-bener mes banget sih gitu. Wah lu dari pengamen tiba-tiba lu makanannya dibayarin sama tukang yang punya makan. Berarti gitu kan. Sekarang lu bisnis online terus itu pun hancur, lu jadi YouTuber sekarang dan itu oke karena luar biasa. Nih itu dari sisinya Renaldi Evan maksudnya Ray juga. Kalau lu nih Ray, gimana Ray? Pernah nggak lu momen-momen itu apa yang buat lu maju gitu lo? Gue pernah ada satu momen lagi nih titik kayak gue ngerasa gue kayaknya nggak berguna nih gitu. Ada tuh gue di titik itu tuh ada tuh. Di titik itu ada tuh. Itu pas lagi awal-awal lulus tuh kan. Awal-awal lulus tuh. Biasa tuh awal-awal lulus kan kita kan galau-galau. Ayo lo, mampus lu masuk dunia sesungguhnya nih lo. Mau ngapain lo? Penggop lo jadi kuliah enggak ada. Iya, pusing kan pas udah lulus kan. Iya. Nah, itu pas gua udah lulus, pas gua wisudaan tuh datang wisudaan. Itu temen gua udah pada dapat kerja, Pak. Oh, lu belum? Belum gua tuh. Tuh udah pada ini kan. Kerja di mana lu gitu sih? Gue udah kerja nih di perusahaan ini. Wah, udah pada ngomong gitu. Gue sih, wih keren. Padahal udah mati. Aduh, gua nih kayaknya paling hancur nih gua. Gue udah kayak mikir kayak gitu, Dok. Terus, nah di titik terendah gue tuh gue pernah ngalamin tuh. Jadi gue apply tuh, Dok, kan abis baru lulus tuh, apply kemana-mana tuh. Gue pikir ya dapet dah nih kerjaan, masa nggak dapet? Iya, masa enggak sih? Ya. Nggak taunya nggak segampang itu. Tetap gak dapet ya. Gimana nih? Bener banget karena gue baru lulus aja setahun kagak dapet kerja loh. Kan gue bingung. Gue kuliah rajin. IP gue bagus. Temen gue yang IP-nya di bawah gue itu udah kerja. Merasa hina banget gue jadinya. Bener kan bro? Kayaknya kalian sama tiba-tiba. Gue mulai berpikir. Apa tuh? Standar gue yang ketinggian apa mereka yang gak? Gue bingung banget ya. Tapi lu juga gitu ya? Iya itu jadi titik terendah gue itu salah satunya. Wah gak dapet Dok. Gue udah apply kemanapun ya. Tadinya gue punya selektif nih. Wah gue mau nih perusahaan-perusahaan ini nih. Wah kacau nih kagak ada nih, gak ada yang manggil kan. Gak dapet semua. Terus langsung tebar jalan ke semuanya gitu kan. Kagak ada juga Dok. Terus udah nih. Oh itu lama loh berarti. Lama Pak. Terus udah gitu. Stres dong. Wah stres banget udah gitu. Nah yang tambah bikin gue stres. Waktu itu gue nunggak listrik sebulan. Waduh. Dan itu harus bayar. Dan gue tuh kayak ngerasa beban banget tuh gue. Aduh mah sorry banget nih. Ray belum bisa bantuin lagi, belum dapat kerjaan. Ntar kalau Ray udah dapat kerjaan pasti langsung bisa bantu. Iya. Wah itu gue makin stres tuh Pak. Kanan banget tuh. Mulai ketemu keluarga tuh misalkan gitu. Udah lulus ya gitu-gitu deh. Enggak, biar. Ya kayak bacot. bacot. Iya. Kok gak dimulai kayak sekarang kerja di mana ya gitu. Itu pertanyaan yang paling gue ngesel banget. Ini gue juga lagi nyari, sabar kan lu nanya-nanya. Kok jadi marah nih tenang, minum. Maaf. Iya tuh, ini kesel Dok di titik-titik itu kan. Terus udah gitu belum bayar listrik kan. Wah tuh makin parah tuh gue. Udah gitu ada nih, ini yang paling bikin gue merasa
beban lagi. Gue nge-play di salah satu bank swasta oke dah. Psikotes tuh, depannya Pak. B, belakangnya A. Iya, tahuan dong, Pak. Iya benar, sorry. Iya. Psikotes, Intermezzo. Jadi gue biasanya psikotes tuh selalu lulus. Biasa tuh gue gagal di interview user, Pak. Oh iya. Gue bingung tuh kenapa gue gagal kan? mulu. Iya. Gue bingung nih kenapa gue gagal mulu sih. Emang gue ada apaan sih gitu kan. Terus nah itu. Terus pas di bank itu, Pak, di bank B itu, Pak. Iya, gue tuh kayak udah ngerasa, alah psikotes gue udah ngalamin puluhan. Lewat lah. Seminggu gue bisa 5 kali psikotes nih, psikotes kayak apa sih? Iya, kayak makan obat. 5 bisa gue gitu kan, pasti lulus. Pokoknya kendala gue tuh cuma di interview user gitu, di pola pikir gue. Pas gue psikotes, Pak, di bank B itu, Pak. Pas pengumuman, Pak, kagak lulus, Pak. Ya ini nama-namanya gitu kan. Mana nih nama gue? Wah, kagak ada. Terus ada satu bagian belakang kagak ada, Pak. Wah tuh gue ngedown banget, Pak. Terus ada satu orang dari Bandung, gue inget banget. Dia nyamperin gue, Bang, gak lulus juga, Bang. Lah sama nih. Dia ngeliat muka gue kali. Aduh, lu gak lulus juga, Bang. Iya nih, gak lulus gue katanya. Wah sabar, Bang, katanya. Gue juga berjuang nih, Bang, katanya dia gitu. Gue dari Bandung, lebih parah lu dari Bandung. Udah jauh-jauh lagi. Jauh-jauh kesini gue bilang. Waduh, gue pas pulang itu gue ngerasa kayak, waduh, gue emang manusia paling bego nih, psikotesnya kagak lolos. Wah, Pak, itu parah, Pak. Di titik terendah banget itu, Pak. Cuman gara-gara psikotes. Sampai naik motor tuh kayak nggak ada nyawa, pakai. Gue bego banget ya. Tadi kan matematika begitu, masa gue nggak bisa gitu ya. Gue sampai kayak gitu. Aduh, gue udah kayak, gue nggak mau psikotes lagi dah. Kayaknya gue emang nggak cocok nih kayaknya. Gue sampai kayak gitu, Pak. Tapi ada satu apa ya? Tadi kan lu tanya di mana sih lu titik baliknya? Iya. Orang-orang pasti ngalamin kayak gitu kan. Nah, puji Tuhan, Pak. Itu gue punya komunitas yang selalu menopang, Pak. Iya, Pak. Mereka nyemangatin lu. Punya komunitas itu penting banget. Gue juga bersadar kenapa ketika Tuhan Yesus datang, dia nggak sendirian pelayanan. Dia bawa 12 murid. Bener-bener. Tuhan Yesus pun butuh komunitas, Pak. Untuk pelayanan di bumi. Kalau Tuhan Yesus gak butuh komunitas sih sendiri aja, ngapain dia cari 12 murid dah? Berarti make sense kalau soalnya nyari komunitas itu penting. Kenapa? Karena masalah datangnya aja keroyokan. Nah, kayak lu kan psikotes gagal, ini bener. gagal ya kan. Kita butuh teman-teman yang support terus di belakang kita. Kalau lu sendiri, lu sekuat apapun, lu gak bakal bisa. Itu kenapa Avengers terbentuk, Pak. Tuh. Bagus ya lo ini masuknya. Bener gak? Avengers benar. Iya, bener, Pak. Jadi puji Tuhan di situ gue punya komunitas yang sama-sama. Ayo, gue bisa semangat lagi lihat hidup mereka, dan dari kisah hidup mereka ternyata gue harusnya lebih banyak bersyukur nih ya. Di situ jadi kayak ngasih kekuatan lagi, ngasih power lagi, Pak, untuk lebih berusaha. Enggak, lu nggak bego gitu. Lu nggak bego. Iya kan, lu tadi mikirnya gitu kan, gue bego, psikotes nggak lolos. Enggak, lu nggak bego. Kadang gitu. kata-kata simple gitu penting ya buat kita ya. Penting, Pak. Bro, penting. tenang, lu nggak bego. Iya. Cuman sebatas itu doang. Iya gak sih? Iya juga. Saya ya. kan di motor, gue bego banget. Iya udah. Aduh, itu lucu sih. Iya, jadi kayak gitu sih menurut gua. Kayak lu punya temen, lu penting banget sih punya sahabat, punya temen. Benar. Jangan berhenti untuk apa ya? Lu jangan pernah malu atau jangan pernah batasin diri lu untuk bersosialisasi, untuk kenal orang baru. Lu nggak tahu kapan ternyata orang itu suatu saat bisa support lu, bisa ada buat lu. Wah, itu sih menurut gua sih, Do. Mungkin momen untuk balik itu kita nggak pernah tahu kapan datang. Itu berasa. Tapi dengan kita punya kayak lu gitu, gue mengandalkan Tuhan. Pokoknya gue dekat sama Tuhan. Gue punya komunitas yang menjaga gue. Itu membuat kita lebih cepat atau at least bertahan sampai titik balik dari Tuhan itu datang. Iya nggak sih? Bener. Luar biasa, lo ngeri. Nah, ini nih. Gue butuh sesuatu yang deep dari kalian. Kalau mau nangis boleh, kan ratingnya makin tinggi kalau nangis. Drama. Ya nggak sih? Ya kan, seru kan. Siapa yang paling penting dalam yang paling berperan lah dalam membangun hidup lo pribadi, dan kenapa? Siapa yang berperan penting gitu? Siapa yang mau nangis duluan? Terserah. Tapi lagi nanya. Siapa duluan? Gue. Orang yang maksudnya yang
berpengaruh banget gitu iya, ya. dari lu lu mau ngomong kecil nggak apa-apa sih, tapi maksudnya di masa lu susah gitu ya, Iya. yang lu tadi naik motor sampai lu nggak tahu tuh arah kemana gitu. Bener. Ada orang ini loh, maksudnya orang ini berperan penting untuk membangun hidup lu yang sekarang atau hidup pribadi lu yang sekarang. Bener. Dan kenapa orang itu? Iya. Sebenarnya ada 2 wanita hebat tuh Pak di balik itu Pak sebenarnya. Waduh. Kalau dibuat gue. Waduh. Yang pertama itu pasti nyokap gue. Yang kedua tuh gue masih ada nenek gue. Gue biasa panggil emak gitu di rumah. Dia itu satu juga yang apa ya? Jadi satu orang itu yang berpengaruh banget gitu. Karena gue kan tinggal di sebelah rumah emak gue gitu. Jadi nyambung, rumahnya kita dibikin nyambung. Jadi kadang emak gue tuh suka datang ke rumah, kadang kalau gue lagi di kamar dia suka sekedar datang terus cerita ngapain aja gini-gini. Nah, kenapa mereka berdua nih? Iya, pertama nih ya, kalau nyokap gue nggak tahu ya, mungkin apa ya, nyokap tuh pernah juga buat salah, bahkan ya juga banyak juga gitu buat salah, tapi gue nggak pernah sampai yang kayak ngerasa kayak gue benci sama nyokap gue nih gitu. Nggak ada, gue kecewa nih sama nyokap gue, nggak ada tuh. Karena apa ya, dia itu pas tadi di titik terendah itu tuh tadi yang gue nyari kerjaan aja tuh, gue kan bilang, mah tenang ya mah, nanti kalau misalkan aku udah dapat kerja nanti aku bayar nih listriknya, aku bantu bayar gitu kan. Terus itu kata-kata nyokap gue itu yang bisa nenangin gue juga tuh Pak. Dia bilang jadi kayak tenang, kerjaan pasti dapet gitu, yang penting kamu cari aja terus. Tenang, Tuhan tuh pasti pelihara anak-anaknya. Itu udah kayak kasih power lagi gitu Pak, kayak kasih Tuhan gue harus dapet nih, Tuhan gue tahu gue bisa nih. Sampai kata-kata simple itu bener-bener tuh kayak kalau nggak ada nyokap juga kayak gue nggak kuat juga tuh, salah satu support system tuh. Terus sampai pertama kali gue dapet kerjaan yang orang yang gue hubungin tuh nyokap gue. Jadi waktu itu nyokap gue lagi nganterin kemana gitu, terus gue langsung kayak seneng banget tuh pas dapet kerjaan kan. Dikabarin gue udah tanda tangan kontrak waktu itu, bahkan gue langsung mah di mana mah gitu, gue jemput gitu kan. Gue jemput, mah tahu nggak mah hari ini Ray udah tanda tangan kontrak gitu. Gue kayak seneng banget gitu sama nyokap gue, akhirnya kan bener dapet kan. Itu nyokap gue tuh kayak apa ya mungkin ya dari kecil gitu ya, lu kayak bener-bener tuh nyokap gue bisa apa ya, selalu jadi support. Dia yang tahu keburukan gue, dia yang tahu yang luar dalam kali ya, dia yang tahu gue bandelnya kayak apa dulu, tapi masih tetap support, bisa terima ya. Dia salah satu. Jadi ini sih nyokap gue sih, bener sih. Coba ngomong ke mami. Ngomong ke mami. Iya, apa kalau lu mau bilang kan Ray sekarang sukses. Gue lihat Ray itu megang akun banyak di Metrodata, luar biasa loh. Enggak Pak, itu semua karena apa ya? Karena proses juga, karena Tuhan lah yang mempercayakan gitu ya. Ya kalau misalkan bisa bilang ya apa ya? Thank you banget gitu buat mama selama ini yang apa ya? Yang mungkin mama nih nggak sadar nih. Hari ini mungkin mama nggak sadar gitu ya. Kalau sebenarnya Ray juga tuh sayang banget sama mama, dan maksudnya sampai apa ya? Sampai mama gak ada di dunia ini nih, Ray akan selalu terus temenin pokoknya sampai apa yang bisa buat mama bahagia, pokoknya Ray lakuin deh gitu. Jadi mama gak usah khawatir lagi, terus papa juga gak usah khawatir, adik-adik juga gak usah khawatir gitu. Kita pasti bisa sih sama-sama gitu ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa sih. Wah gitu sih. Gue sedih beneran guys. Gue sedih beneran lu. Gimana nih? Jadi lu sedih sih. Iya kan, mama lu padahal ya. Kalau lu, Van, apa yang buat lu paling di hidup lu tuh berperan penting gitu? Sama sih kayak Ray, pastinya keluarga ya, selain Tuhan nomor 1 gitu menurut gue. Cuman abis itu ya yang di bumi ini menurut gue ya keluarga gue gitu, yang support gue gitu. Mau di kondisi gimana pun ya keluarga gue sih. Iya. Yang ada di rumah gue gitu. Aduh, lu jangan natap gue dengan mata berair gitu dong, Van. Swear kayak kalian yang bisa lihat ini gitu. Jadi sedih banget. Tapi lucu ya, Ray, gue pernah ke rumah dia waktu dia lagi ada masalah. Nyokapnya tuh ngomong simple yang ke gue gitu, J, thank you ya udah nemenin Evan. Gak banyak dalam kondisi kayak gini yang mau nemenin Evan kayak gitu. Tante bersyukur banget ada teman begini. Anaknya dia, yang masalah dia, yang sedih gua, aduh, kok sayang banget sih main ini. Tapi keren berdua, keren.
Pertanyaan selanjutnya ya. Kalau udah nih kan udah selesai. Kira-kira kalau dari kondisi unknown itu tuh, proses yang Tuhan kasih atau bukan Tuhan kasih ya, Tuhan izinkan terjadi di lu. Sebenarnya apapun itu, apa sih yang Tuhan mau lu belajar dari hal itu? Selain hal yang lu udah tahu gitu ya, tapi ternyata Tuhan ternyata ngajarin ini juga sih. Ternyata ini untuk gua apa segala macem gitunya. Kira-kira apa sih dari proses kalian selama ini? Apa yang lu dapet banget? Apa yang kira-kira Tuhan pengen ajarkan? Kalau itu sebenarnya tadi gue udah jawab tuh di yang pertama gitu ya. Tuhan ternyata ngajarin sesuatu yang dimana sudut pandang gue tuh nggak pernah ngeliat ke situ tuh. Terakhir Tuhan bukain. Ternyata kita semua gitu ya. Ternyata kita tanpa kita sadarin, bahkan gue tanpa gue sadarin, gue jadi orang yang hamba yang nggak ngembangin talenta. Cuman simpan satu doang. Dikasih kerjaan, udah lu diem aja lu. Sampai Tuhan Yesus datang lu cuman punya kerjaan itu, lu nggak ngembangin lagi. Lu bayang nggak sih? Iya. Gue baru kebuka, Tuhan, gue ternyata selama ini jadi hamba yang satu itu Tuhan. Gue gak kayak hamba yang pertama yang dikasih 5 ngelipat gandain jadi 10. Gue ternyata jadi hamba yang satu itu, yang gue dikasih kerjaan. Udah gue cuman take kerjaan itu, terus gue pay the bills gitu ya dari satu kerjaan itu, dan gue sisanya ngeluh, nih gimana sih orang tua nih nggak ada bantuan sama sekali, nggak ada ini. Ternyata gue udah jadi hamba yang berdosa itu bro, dan tahu kan maksudnya endingnya kemana gitu. Tuhan bilang, lu bukan hamba yang baik. Waduh. Lemparkan hamba ini ke tempat yang paling gelap, yang di sana terdapat ratap dan kertaki. Gue itu ternyata gue orang itu sama gue sadarin. Dan ternyata Tuhan ngajarin bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya ya, menurut gue, nggak ada tuh kita yang bisa kekurangan secara ekonomi kalau kita mengembangkan terus talenta kita do. Oh benar. Lu apa kek, jualan online kek, lu belajar ya kan. Tapi kan kita kan terlalu males biasanya tuh. Udah nyaman kerja, usaha. Udah ya udahlah, gua kerja aja ini aja. Tapi kan sebenarnya bisa kita kembangin ternyata talent kita yang lain. Dan Tuhan tuh udah bukain itu. Kitanya aja yang terlalu males. Ternyata gue di situ dapet, Tuhan sorry banget kalau selama ini gue cuman udah di comfort zone mungkin ya, di dapat kerjaan, tapi gue nggak ngembangin hal-hal lain. Nggak jadi berkat juga gitu bos. Jadi toxic sendiri. jadi lu toxic ke diri lu sendiri. Kayak gue lihat kalau dari cerita lu ya, berarti kayak ternyata di balik proses ini yaitu kenapa kita dapat proses itu, karena biasanya kita nggak lihat itu, kita nggak sadar tentang hal itu, tapi ya kita diprosesnya di situ supaya lu sadar. Nah bener, kan nggak lihat awalnya kan. Iya, di balik proses itu, makanya kan orang suka bertanya, kenapa sih Tuhan kok gua diproses kayak gini? Kenapa gitu? Mungkin di balik proses itu justru jalannya Tuhan tuh, rencananya Tuhan, supaya lu jadi bagus. Dan kayak lu bilang, kita mengembangkan talenta gitu ya. Berarti talenta tuh juga banyak. Karena kan kita mikir talenta tuh kayak gitar. Nah itu, ini yang salah nih. Ini gue nggak setuju nih. Makanya kadang orang mikir talenta itu gitar, nari. Lah, iya udah banyak. Lu bisa baca saham itu talenta. Bener. Lu bisa jualan online. Lu bisa relasi sama orang, bisa cepet akrab. Itu talenta. Itu bisa lu dikembangin. Bisa mendekatkan diri aja itu talenta. Itu banyak banget. Talenta tuh luas banget. Makanya lu lihat kan tuh Raffi Ahmad emang bisnisnya cuma satu segmen. Iya kan? Banyak. Ya karena sebenarnya semua orang bisa ngembangin talenta, cuma kita terlalu males. Iya benar. Yang kita udah dan terlalu kaku gak sih pikirannya gitu. Bener. Dia mah talentanya gitar. Padahal bagi gue attitude aja gimana lu menghadapi sesuatu, lu emosi atau orang yang menyakitin lu impact kayak gimana, itu juga talenta gak sih? Talenta. Iya. Bener. Mindset. Wah, itu belajar juga, kita jadi belajar ya sekarang. Nah kalau lu Pan, tadi apa yang kira-kira Tuhan pengen lu belajar dari kondisi itu? Lebih ngandelin Tuhan sih. Oke. Lebih ngandelin Tuhan, dan ya udah kayak gue merasa waktu itu lu kan selama ini udah punya prinsip kayak gitu, ya udah realisasikan lah. Ya gue kasih lah masalah. Ya buktiin lah gitu. Tapi emang itu lucu ya. Kadang orang yang kan dia dari kecil bilang tadi mengandalkan Tuhan. Biasanya orang yang mengandalkan Tuhan ditesnya apa? Dia mengandalkan Tuhan ya gak sih? Ayo deh. Kan Lau bilangnya ngandelin Tuhan nih. Gua tes sih gak sih? Iya benar. Karena kan Tuhan itu pasti kita ada saatnya lah. Ya ada timingnya lah. Di mana Tuhan mau kita
berjaya, di mana Tuhan mau kasih cobaan buat the next level, kita jadi orang yang lebih baik. Iya. Lu naik level, lu masih lihat gua gak nih? Gitu. Lu turun level, lu lihat gua gak nih? Gitu. Iya. Benar-benar. Jangan sampai kita lihat Tuhan pas level kita lagi di atas doang gitu loh. Tapi itu sering kejadian ya nggak sih? Ketika di atas kita kayak Tuhan baik gitu. Tuhan Ntar pas baik. di bawah kita bilang Tuhan jahat. Tuhan jahat. Atau kebalikannya, waktu lagi di bawah Tuhan tolong. Iya. Iya gak sih? Iya. Ya itu pelajaran lah ya buat kita. Nah ini relate dari Christmas, dari perjalanan hidup lo yang sulit. Apa sih? Wih, ini Christmas blood nih kan. Beruntunglah kita semua sering bergereja. Dari perjalanan lo yang sulit, proses lo dari lo yang bagus, dari lo yang belajar, berproses, putus asa sampai lu lihat jalannya Tuhan dan lu sekarang bersyukur gitu ya keadaannya, walaupun kita tahu pasti proses ada lagi ya kan. Kita bersyukur sekarang. Deep nih, apa sih makna Yesus lahir bagi lu? Yesus lahir. Kayak sedap gitu gak sih? Iya gak sih? Ini ngeri nih. Gurihnya ngalahin Indomie, Pak. Waduh. Gimana itu? Micin dong. Micin nih. Pertanyaan micin. Ini pertanyaan yang bagi gue ini filosofis menurut value dan lu sendiri cara memandang. Karena kan ada yang memandang Tuhan sebagai Bapa, ada yang memandang Tuhan sebagai sahabat. Nah, gimana tuh? Ya kalau dari gua gitu ya, gua tuh bener-bener gua kalau nggak ada Tuhan Yesus gitu ya, gua mendingan mati lah, ngapain gua? Nggak ada Tuhan Yesus, udah nggak ada gunanya lagi sih Pak. Udah nggak ada yang bisa menopang gue lagi. Udah nggak ada yang bisa di saat titik terendah gue juga Tuhan Yesus yang nenangin gue. Ya gue nggak bisa, dan tujuan gue hidup sampai hari ini pun ya gue juga menjalankan, dan dia jadi salah satu teladan juga. Apa yang dia ajarin tuh ya, itu jadi salah satu teladan yang juga sampai hari ini gue terapkan itu gitu. Dia bisa dibilang harusnya sih ya apa ya, kalau nggak ada Tuhan Yesus ya itu udah gue mati, buat apa lagi gue hidup gitu ya, cuman seonggok daging yang berdosa Pak. Seonggok daging yang berdosa. Seonggok tuh. Seonggok. Iya, awalnya lu udah bagus bro, gue kayak menghayati gitu kan, tapi lu ngelawak Din. Tapi gak keren. Tapi iya Pak, bener, Tuhan Yesus tuh kalau misalkan gak ada, udah bener-bener udah dia nebus dosa gue. Dia yang bilang lu gak usah khawatir, gue akan nyertain lu sampai Bapa datang. Wow. Artinya kalau gak usah khawatir itu artinya lu gak usah khawatir sama masa lalu, lu gak usah khawatir apapun yang terjadi, aku akan menyertaimu sampai kepada akhir zaman. So itu yang sampai hari ini bisa buat gue tenang, bisa buat gue tuh happy, karena gue tahu gue punya satu harapan yang gak pernah bakal dikecewain, yaitu harapan gue sama Tuhan Yesus. Wow, itu sih. ngeri. Itu sih. Iya, gue relate bro. Jadi waktu gue putus asa apa segala macam, gue kadang simple kan kayak, wah gue kesel nih dengan masalah ini, capek dan segala macam. Tapi gue cuma inget Tuhan nggak janjiin jalan yang mulus, nggak janjiin nggak ada masalah. Tapi setiap ada lu masalah, titik terendah lu, gue ada di samping lu. Itu jadi cukup tuh ya sih. Cukup banget Pak, parah kayak, aduh Tuhan tenang banget gitu. Iya gak sih? Parah sih. Wah keren banget. Itu parah sih. Makna Yesus lahir bagi seorang Evan yang menjadi panutan di dunia entertain. Aduh. Iya kan. Tuhan, lu dikasih kepercayaan Tuhan untuk di dunia korporat. Lu dikasih kepercayaan Tuhan untuk anak-anak market, entertainment gitu. Coba gimana? Makna Tuhan lahir gue itu bagi lu. Ngingetin kalau Tuhan tuh ada gitu. Kalau Tuhan tuh ada gitu. Aduh. Mungkin kalau sebagian orang yang mungkin ada orang yang berpikiran aduh mau ngomong doang gitu. Gue juga dulu mungkin kayak gitu, ke orang ngomong Tuhan tuh ada gitu. Cuman ini gue nih kalau boleh bilang udah melewati Tuhan tuh ada gitu loh. Banyak miracle yang terjadi di hidup gue. Gitu. Iya. Dan gue pun nggak menyalahkan orang yang percaya dengan masa sih Tuhan ada. Ya mungkin mereka belum saatnya, belum timingnya mengalami kalau Tuhan itu kerja di hidup dia gitu. Iya benar. Gitu pasti kan ada timingnya, kayak semua orang tuh ada waktunya masanya Tuhan, ada masanya gitu loh. Kayak misalkan sekarang nih kita hidupnya lagi oke gitu, cuman kan kita nggak tahu kapan mau Tuhan kita taruh kita di bawah lagi.
Jadi Tuhan tuh, gue pikir Tuhan tuh mau gue ngerti dulu gitu loh, basic-basicnya percaya sama Tuhan tuh kayak gimana. Jangan ngomong saya percaya sama Tuhan, cuman kalau ditanya lebih jauh lagi kagak ngerti ya, gitu itu kan. ngeri sih, itu benar. Kalau lu udah percaya, ibaratnya kalau lu udah paham, baru deh gue kasih. Lu gitu. buktiin dulu lu percayanya. Jadi ngeri loh. Jadi biar pas lu udah di kondisi yang bagus gitu, lu tuh nggak gelap mata gitu loh, lu nggak mempergunakan power lo atau duit lu buat yang enggak gitu. Because you realize juga kan kalau itu dari Tuhan gitu loh. Gitu. Ray bilang arti Yesus tuh dia adalah harapan gua, reason gua untuk gua hidup gitu ya. Kalau nggak ada dia gua nggak bisa apa-apa, tanpa dia ngasih gua kekuatan. Kalau Evan bilang simple, Tuhan lahir cuma untuk membuktikan bahwa dia ada. Ngeri ya. Last bro. Teman-teman kita banyak dari SMP, SMA, kuliah, kerja yang sedang mengalami proses. Kita juga tahu capeknya gimana. Coba kasih satu pesan buat mereka supaya mereka apa gitu yang lu mau kasih supaya mereka tetap maju ke depan, menemukan bahwa Tuhan baik gitu loh. Bahwa Tuhan punya rencana yang bagus gitu. Nah kalau ini gue punya satu ayat pegangan juga. Apa tuh? Yeremia 29 ayat 11 tuh. Mantap. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yang akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. So guys, apapun yang menjadi masalah kamu hari ini nih, kamu harus tahu end of chapter buku kamu tuh Tuhan udah rancangin masa depan yang indah. So kalau hari ini kamu lagi ngalamin yang gak indah, artinya kamu lagi di tengah buku itu yang membuat perjalanan hidupmu tuh seru gitu. Tapi pada akhirnya masa depanmu tuh akan indah. Jadi kita udah tahu, udah di spill sama Tuhan, end of chapternya hidup kita tuh masa depan kamu indah, karena aku gak akan kasih harapan yang palsu gitu. Itu sih merinding. Ayat pegangan gue sih, Yeremia 29. Oke, kalau lu untuk para viewers, apa tadi gue bilang 24/7 viewers, sorry. Baru. Gimana? Kalau menurut gue cuma mau bilang Tuhan itu ada dan Tuhan itu nyata. Tuhan itu ngeri. Tuhan itu kerja yang di luar nalar kita. Kalau misalkan kalau misalkan gimana Tuhan kerja bener-bener lo tahu sendiri ya mungkin ya Doi. Iya. Di masalah gue kemarin gitu kayak itu sulit kayak adalah mungkin gue nggak bisa ceritain dia sekarang, cuman gue sampai ngomong kayak ke si Edo, kok bisa begitu Edo? Ya kan bisa. Tuhan itu bener-bener ya ibaratnya Tuhan itu mau kita mencoba maksimal dulu, cuman nanti kalau udah yang genting-genting banget nih kita nggak dibiarinin sampai ke ini banget jatuh ke jurang gitu loh. Bener. Tuhan itu ada gitu loh. Wow, gitu. Kalian berdua tuh gue bangga banget punya kalian sebagai teman Tuhan bekerja banget nih kalian. Tepuk tangan dong guys. Luar biasa. Thank you Ray. Thank you Evan. Bagi kalian semua yang udah nonton ini, semoga kalian terberkati. Ingat Tuhan itu gak pernah ninggalin kalian. Kalau kalian punya proses, ternyata Tuhan sayang sama kalian ya. Oke, kita dari podcast dan semua tim 24/7 thank you. See you on the next episode atau the next chapter ya. Kita nggak tahu. Oke, bye semua. God bless you. Bye bye.